usaha cari, cari. Terus saya kelingan dongo saya. Lawan jaluk mungkin untuk rezeki sing gak nganggo susah payah. Lagi saya diparani rezeki gak susah payah kok mbok tolak. Kok ditolak? Alhamdulillah saya terima. Kemudian saya bilang sama teman-teman saya, berkat Fatihah jenengan, 18 juta gak nyampe 24 jam langsung ada di tangan. Enak atau susah? Mesti jenengan setannya mulai kerja. Ini setan udah mulai masuk nih. Nih, kelihatan tuh setannya. Bener nih, setan udah masuk. Mesti setan ngomong begini. Itu kan Habib Novel, beda dengan saya. Ya toh? Ayo, setan itu selalu mendampingi saya dalam perjalanan untuk urusan begini. Apal saya sama setan-setan begitu. Itu kan Habib, Habib itu yang ngomong begitu setan. Kenapa? Karena Tuhannya Habib, Tuhannya Kiai, Tuhannya preman adalah Allah. Dan Allah tidak membeda-bedakan dalam memberi. Orang yang minta dikasih. Bedanya saya yakin Allah pasti ngasih. Kebanyakan orang itu mesti mikir, apa ya iso? Masa mong jaluk entuk, masa tak jajal sik. Lu kurang ajar tuh ya. Masa Allah dijajal? Tambah kurang ajar yang begini. Lah dalam Islam itu diajarkan yang muda, adin yusrun. Agama ini mudah. Ojo mbok angel. Urip ki gampang, ojo mbok angel. Datang satu orang nanya sama saya, Habib, apakah Habib enggak punya beban? Kok kita iso guyu, iso gampang, sama anak ya begitu, sama istri ya begitu, sama teman-teman ya begitu. Kenapa kok seperti nggak ada beban hidupnya? Saya bilang, kalau kepala saya taruh di leher kamu, ya jeblok. Nggak kuat kamu jeblok. Beban saya banyaknya luar biasa. Lah Habib kok bisa menjalani dengan santai? Lah yang salah kan kamu. Salah bagaimana? Lawang Allah yang naruh beban kok kamu gaya mau nyingkirkan. Lah yang naruh beban ke punggung kita siapa? Saya mau nanya. Siapa yang naruh masalah? Siapa yang memberi penyakit? Siapa yang memberi kesulitan? Mengizinkan kesulitan itu ada siapa? Yang naruh adalah Allah. Apakah Allah pengen membuat sulit kita? Enggak. Apakah Allah pengen buat susah kita? Enggak. Allah kan cuma naruh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah maksakan sesuatu pada orang kecuali sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lah itu bebannya gede, Allah nggak nyuruh ngangkat. Lo kan nggak enak ada beban besar, makanya jangan dipikul. Lah terus bagaimana? Ya biarin saja di situ, jangan diotak-atik. Itu titipannya Allah, diamkan. Lah terus, ya kamu yang ngomong sama Allah toh, Gusti ya Allah, tolong singkirkan itu. Selesai. Allah yang naruh, biar Allah yang mindah. Kok pada mendelik semua kenapa? Kabotan. Enteng toh ini ilmunya? Ilmu gampang toh? Ya, prakteknya bisa enggak? Coba kita praktek yang gampang dulu boleh? Siapa di sini yang nggak punya masalah coba angkat tangan. Deal ya, masing-masing punya masalah dengan beda-beda masalah yang dihadapi, betul? Ya. Saya akan buktikan. Coba jenengan datangkan masalah itu sekarang di kepala jenengan di pengajian ini. Nggak bisa toh? Coba bayangkan, apapun itu. Mau masuk tapi nggak kerosok. Kalau di rumah inget langsung hatinya dadanya sempit langsung sumpek, betul kan ya? Tapi coba di sini, buktikan. Apapun yang buat jenengan sumpek di rumah atau di luar sana, sekarang bayangkan ada di sini. Bisa buat sumpek. Nah, bisa toh? Dipaksakan masuk, disumpek-sumpekkan, nggak bisa. Betul? Tuh, hujannya mulai datang. Pertanda ini jam 12, kurang dikit.
Oh, jam 12 lebih udah tuh. Udah jam 12 lah. Lebih. Tadi saya ceramah itu jam 11 lewat 1/4. Betul kan? Jadi saya udah bicara 47 menit kurang lebih. Kurang lah. Lebih. 47 menit terasa atau belum? Lah dari tadi saya ngapain? Mukadimah. Baru ngobrol saja. Belum ceramah. Saya mau nanya tadi tuh. Bisa enggak sumpeknya datang? Sumpeknya bisa datang tapi enggak bisa buat sumpek. Kenapa? Kenapa? Karena di sini lagi dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir semua dijaga malaikat. Ini dikiteri malaikat. Jadi sumpek-sumpek model apapun enggak bisa masuk ke dalam hati. Dikiteri malah malaikat. Nah, sebetulnya hidup itu di sini, di rumah, di jalan sama. Asalkan ketika kita di jalan niatnya seperti di sini. Di rumah niatnya seperti di sini. Niat ibadah selesai. Apapun masalahnya tinggal ngomong. Saya kasih contoh lagi. Saya mau ngasih contoh dan ngasih contoh dan ngasih contoh. Biar jenengan nanti bisa praktek. Bisa praktek. Kira-kira saya berangkat dari Solo jam berapa tadi? Jam 8. Jam 7. Teka-teki ini. Jam 9. Itu mesti panitia itu. Saya berangkat dari Solo dari rumah persis ya. Masuk mobil starter, belum jalan loh ya. 9 kurang 1/4. Mundur, ya. Telepon dulu sebentar, jalan. Kira-kira jalan itu jam 9 kurang 5 menit. Jam 9 kurang 5 menit jalan, hujan terus luar biasa, kemudian ada banjir, jalan terputus, sampai sini tadi itu jam 11 lewat 5 menit. Berapa jam saya jalan? 2 jam kurang lebih, betul kan? Itu masih bisa berhenti di Indomaret, beli air mineral, beli wafer, beli wafer, dan bisa di jalan beli gorengan. Beli tahu, beli pisang goreng ya. Bisa beli gorengan yang udah adem gitu ya. Bisa beli gorengan. 2 jam. Dari rumah di Semanggi sampai di sini. Itu kira-kira waktunya sesuai dengan kebiasaan atau enggak sesuai? Hujan deras. Saya ini hidupnya di jalan. Dan saya biasa. Ke Purwodadi, ke Kudus, ke Pati. Itu biasa. Paling cepat saya dari Solo sampai ke Purwodadi, nggak hujan, itu 1 jam setengah. Solo Purwodadi nggak hujan loh ya, 1 jam setengah. Ini sampai sini 2 jam. Hujan deras. Pertanyaannya, caranya gimana? Gampang. Saya nggak pernah mengandalkan jalan, nggak pernah mengandalkan mobil, saya tinggal masuk bilang, ya Allah, tolong sampaikan saya ke lokasi dengan cepat, tanpa susah payah. Aneh, kalau tadi saya ngikutin jebakan yang ada itu banjir, kalau saya berangkatnya jam 7 misalnya, sampai sini ya tetap sama jamnya. Kenapa? Karena macetnya banjir itu jam-jaman, truk gak gerak, mobil gak gerak. Tapi anehnya begitu mobil saya nyampe, saya kemudian nekat nyelip yang namanya antrian mungkin ada 1-2 kilo itu saya selip. Sampai di sana ada bapak-bapak naik motor ngomong banjir balik. Banjir balik, jalannya ditutup gak bisa lewat. Mestinya kan saya nyerah. Banjir balik. Subhanallah kok di kanan ada gang. Ada gang. Wong saya gak mudeng itu jalan desa gitu kan ya. Di depan saya ada mobil, mobilnya belok kanan, saya ikut belok kanan. Dan mobilnya kok isa platnya AD 8118NN, ada bib novel. AD 8118NN gitu kan ya, mobil depan saya. Waduh, ini petunjuk dari Allah ini. Ada bib, maksudnya ada jalan bib, tenang gitu kan. Saya ikuti mobilnya, kemudian mobilnya hilang.
Saya ketemu jalan besar lagi. Dibilangi sama petugas itu, banjir, balik. Tahu jalannya tahu, padahal saya nggak ngerti. Tahu, padahal nggak ngerti. Saya balik. Balik itu cari jalan yang tadi nggak ketemu. Belasuk jauh. Saya bilang ini bukan jalannya nih. Ini bisa sampai Sragen, bukan sampai Purwodadi. Saya balik lagi ke tempat yang Bapak bilang banjir tadi. Balik ke situ kok subhanallah. Lihat ada mobil paket keluar dari gang. Satu mobil dok. Keluar dari gang. Hati saya bilang, kamu masuk ke gang itu. Nah ini kan untung-untungan tuh ya. Nggak ngerti mau jalan di desa. Masuk ke gang itu subhanallah. Tiba-tiba ada mobil keluar gitu kan. Dari gang yang lain lewat situ. Saya ngintil gitu. Keluar sudah jalan gemolong. Sepi. Kenapa? Lah yang lain terjebak banjir. Jadi jalannya sama Allah disterilkan. Gak boleh ada yang menghalangi jalan Pak Novel ini mau ke Sukolilo. Banjiro. Ben jalane kok kotong. Enak enggak? Enak enggak? Enak. Orang hidup tuh kalau yakin sama Allah, apa yang di depan mata, walaupun itu wujudnya masalah nggak enak, nggak pernah dipikir itu masalah. Yakin, ini kalau masalah Allah yang nyingkirkan. Ini kalau nggak enak Allah akan buat enak. Nah sekarang ini dalam hidup Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak orang yang sudah lupa cara-cara orang tua. Makanya hidupnya jadi berantakan. Contoh yang sederhana. Udah dikasih tahu mau berkah, minta doa orang tua. Mau berkah minta doa orang tua. Bu, mohon maaf ya Bu ya. Ibu kalau punya suami yang mengutamakan ibunya daripada ibu, seneng atau gimana? Suami ibu lebih mengutamakan ibunya daripada jenengan. Ibu seneng atau rodok gimana? Rodok gimana gitu kan ya? Nah, berarti ibu normal atau rodok gendeng? Maaf saya kasar nih. Yang namanya orang tua itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali Nabi. Kecuali Nabi, dan karena kehormatan orang tua, Nabi pun ngalah. Masih ingat kisah seorang sahabat namanya Alqamah. Mau meninggal nggak bisa syahadat. Sampai Nabi yang nuntun nggak bisa syahadat. Baru setelah dimaafkan sama ibunya, Alqamah baru bisa syahadat. Artinya sampai syafaatnya Kanjeng Nabi SAW itu dimentahkan sama Allah Ta'ala. Nggak dikabulkan kalau ibunya nggak memaafkan. Lah salahnya Alqamah apa? Alqamah sholat sama Nabi, jihad sama Nabi, makan sama Nabi. Ya, belajar dari Nabi, selalu bantu Nabi. Lah kita sholat imamnya nggak cetok, apalagi makmumnya. Ya kan ya? Ibadah kita nggak jelas. Alqamah nggak pernah bantah ibunya. Alqamah bekti sama ibunya. Alqamah berjuang senangkan ibunya. Lah kenapa kok ibunya sampai marah begitu? Gara-gara suatu hari Alqamah dimasakkan sama ibunya. Di hari itu istrinya juga membuat masakan. Alqamah makan masakan istrinya dulu, kemudian makan masakan ibunya. Ibunya keloro-loro, ngono ya bojone sik sing dipilih. Ibunya sakit hati, gara-gara ibunya sakit hati, ibadahnya Alqamah yang hebat itu diblokir sama Allah Ta'ala. Sampai Kanjeng Nabi yang turun tangan tetap diblokir. Ibunya maafkan, baru kemudian dibuka semua ganjarannya. Nah sekarang kok ada istri, suaminya pulang bawa oleh-oleh. Ditanya sama istrinya, apa itu Mas? Pisang goreng. Buat siapa? Ibu. Hari berikutnya suaminya pulang bawa jari. Buat siapa Mas? Ibu. Pas gajian suaminya bawa duit, istrinya dikasih 500.000, yang 4,5 juta. Buat siapa Mas? Ibu. Kemudian suaminya pulang bawa gelang, istrinya udah senang. Lihat-lihat, kemudian suami ngomong, ini buat ibu. Akhirnya istrinya komentar, yang ngono rabi mbek mbokmu. Na'udzubillah min zalik.
Ini istri yang nggak barokah. Nggak barokah. Istri yang begini segera tobat. Kalau ngeyel nggak mau tobat Pak, segera cari ganti yang lain. Mohon maaf. Tidak ada tempat buat istri yang akan memisahkan anak dari orang tuanya. Nggak ada tempat buat istri yang ngajari suami kurang ajar sama orang tuanya. Sebelum jenengan dibuat kurang ajar, maka singkirkan istri yang seperti itu. Karena itu bukan barokah, setan wujud wedok. Ibu-ibu nggak gitu toh? Enggak ya Bu ya, mirip-mirip titik nggak apa-apa. Tapi jangan seperti itu gitu ya. Kan tetap gelo-gelo ada ya. Allah astagfirullah aku kok gitu ya. Seperti itu ya, istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau punya suami yang taat pada ibunya sama bapaknya, hartanya diserahkan untuk ibunya dan bapaknya, ibu yang syukur. Itu nanti semua jadi barokah yang luar biasa. Nah orang sekarang udah lupa samanya barokah. Semua serba dihitung, Padahal barokah nggak bisa dihitung. Makanya nggak ada berkah hidupnya. Nggak ada berkah makannya, nggak ada berkah minumnya. Nggak ada berkah dari rezekinya. Kenapa? Karena melupakan cara orang-orang tua terdahulu. Orang dulu tuh kerjanya nggak banyak loh. Coba diingat-ingat. Kerjanya nggak lama toh. Yang lama apa? Ngajinya, zikirnya, wiridnya. Tapi hartanya berkahnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya udah bicara 1 jam. Sudah atau ditambah? Setelah yang berikut ya. Tapi udah paham maksud saya belum nih? Mukodimah tadi ini udah paham belum? 1 jam katanya mukodimah. Mukodimahnya udah paham belum? Allah. Gak usah ngurus yang lain. Ya kalau lapar ya makan, tapi lapor dulu sama Allah. Kalau sakit ya berobat, tapi lapor dulu sama Allah. Butuh duit ya cari, tapi lapor dulu sama Allah. Capek ya istirahat, tapi lapor dulu sama Allah. Ngantuk ya tidur, tapi lapor dulu sama Allah. Mau pergi ya segera naik kendaraan atau jalan segera bergerak, tapi lapor dulu sama Allah. Ada masalah, lapor dulu sama Allah. Beres. Gak mungkin tidak beres. Yakin gak? Yakin atau rodok mikir? Yakin? Nah kalau gak yakin justru aneh. Kenapa? Lawang Allah itu maha kuasa, maha bisa, maha hebat, maha kaya, maha mengayakan, maha mengerti, maha mengasihi, maha menyayangi, maha lembut, maha mendengar, maha. Nah kok kita gak percaya sama Allah, nah terus percaya sama siapa? Apa lebih percaya sama usahanya? Apa lebih percaya sama kehebatannya? Apa lebih percaya sama kesehatannya? Apa lebih percaya sama kepandaiannya? Apa lebih percaya sama tabungannya? Tuh lihat pasar Klewer di Solo Kobong tuh ya. Pasar Klewer di Solo Kobong. Itu yang lucu dan tragis. Ada satu toko yang uangnya itu belum dibawa pulang. Tapi alhamdulillah disimpan di kotak penyimpanan uang dari besi yang tebelnya luar biasa. Uangnya itu ratusan ribu, ya, ratusan juta di dalam itu. Ratusan juta. Lega dia. Kenapa lega? Berangkasnya itu utuh. Dibuka itu berangkas, uangnya utuh. Tapi begitu dipegang, brul. Ajur remuk. Artinya uangnya hilang. Apa yang mau dibuat sandaran? Tabungan. Nggak bisa. Tabungan bisa hilang. Tabungan bisa hilang. Kerja bisa jatuh sewaktu-waktu. Teman seringkali mengkhianati. Mengkhianati. Pasarnya lagi bagus. Bisa balik jadi pasarnya luar biasa. Ini rata-rata kerjanya di sawah atau di mana nih? Sawah. Saya mau nanya. 1 tahun jenengan panen berapa kali? 2 kali. Gagalnya berapa kali? Maksudnya begini, pernah enggak sudah mau panen tiba-tiba banjir? Udah mau panen tiba-tiba diserang hama? Sudah mau panen harganya bagus, pas dipanen harganya anjlok? Saya mau nanya, jadi kalau tiap tahun dikalkulasi untung atau rugi? Banyak untungnya atau banyak ruginya? Ada untungnya.
Ada untungnya. Untungnya banyak atau titik? Dengan capeknya, dengan lelahnya, dengan susahnya, dengan pikirannya, capeknya itu semua. Untungnya banyak atau dikit? Untungnya banyak atau dikit? Mesti juragan tuh. Untungnya tidak sebanding dengan susahnya, tapi resikonya jauh lebih banyak resikonya. Jenengan yang sudah tahu tiap tahun begitu, ya kerjanya ya begitu-begitu terus, kerjanya begitu-begitu terus, nggak mau ganti, betul kan? Nah, sekarang kalau ada pilihan yang lebih gampang mau enggak? Itu langsung mau. Lakukan yang sama, kerja yang sama, tapi nggak usah ngoyo, lakukan sebaik-baiknya, tapi nomor satu, pagi sholat yang betul, zikir yang betul, wirid yang betul, kemudian berangkat kerja, sholat yang betul, asar sholat yang betul, zikir wirid yang betul, maghrib sholat yang betul, zikir wirid yang betul, isya sholat yang betul, silahkan setelah itu tidur, nikmati hidup, ketemu anak yo guyon, ketemu suami yo itik-itikan. Sekarang tolong saya dijawab dengan jujur. Yang masih punya anak di bawah 9 tahun atau di bawah 10 tahun. Ya. Kapan terakhir kali gendong anaknya diuncal-uncalkan gitu. Terus itik-itikan tiba-tiba itik-itikan gitu. Terus ibu jadi kuda, anaknya dinaikkan di punggung, lari sana sini. Kapan terakhir? Udah lupa? Kapan terakhir kali bentak anak? Kapan terakhir kali bentak anak? Jawabannya ini benar nih jujur, tiap hari. Terus dulu punya anak untuk diapain? Untuk diajak guyon atau diajak dibentak? Anak kan untuk diajak bersenang-senang, untuk disenangkan, betul kan ya? Untuk disayang. Kenyataannya disayang atau dibentak? Mesti saya bentak karena sayang, bohong. Bentak karena pegel. Betul kan? Bentak karena pegel. Bentak karena mangkel. Sekarang saya mau nanya, kalau ada anak loncat-loncat, anak teriak-teriak, anak pola, itu anak betul atau anak salah? Betul. Yang salah orang tua yang nggak bisa lihat anaknya pola. Itu orang tua yang agak tidak waras. Kenapa saya kata agak tidak waras? Lawang anak kok disuruh jadi orang tua, anak kok disuruh anteng, anak disuruh duduk manis, anak disuruh diam kendang tua. Paham enggak? Jadi yang namanya anak itu ya pelayon, anak itu ya bengok, anak itu ya ndlosor, ya nyusup, ya jungkel, itu yang namanya anak itu ya lari sana lari sini. Mestinya lihat anak begitu, ibu bapaknya senang bocah. Kalau perlu dijak lari bareng. Lihat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi. Cucunya lari-lari, beliau lagi ceramah. Nabi enggak bengak-bengok, pergi. Enggak. Ceramahnya dimandekkan, turun dari mimbar, cucunya dikejar, dipeluk, diambungi. Kanjeng Nabi SAW lagi sholat, cucunya naik ke punggung, sholat berjamaah, jadi imam. Sujudnya lama banget. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa sujudnya lama? Apa tadi ada sesuatu yang terjadi? Rasul jawab, enggak ada apa-apa. Lah kenapa lama? Cucuku naik ke punggungku. Gak tega nyingkirkan. Ditunggu sampai turun sendiri. Rasulullah lihat SAW, cucunya lari-lari di pinggir jalan. Rasul mau pergi. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, silakan jalan duluan. Silakan jalan duluan. Rasul pelayon sama cucunya. Tubruk-tubrukan. Ditubruk cucunya itu ya. Sampai puas. Itu sama cucunya bisa guyon. Sama anaknya bisa guyon. Lah kita sekarang sama anak guyon atau bentak-bentakan. Ini namanya hidup tidak barokah. Buat apa cari duit kalau nggak bisa menikmati manusia di depan mata. Duit itu cuman harta. Itu benda.
ada. Tapi kalau anak ini harta yang tidak terkira. Nanti kalau saya mati, bapak mati, ibu mati, yang paling berharga adalah anak. Kok tegang semua kenapa? Saya ini bengak-bengok bela ini biar jenengan nggak ngantuk. Biar bersemangat ya. Saya mau kasih contoh ya. Bapak Ibu kan masing-masing punya teman ya, punya teman. Saya beberapa bulan yang lalu nanya di sebuah pengajian di Malang sana yang datang tuh 50.000 orang. Tiap malam minggu pengajian itu yang datang 50.000 orang tiap malam minggu. Pimpinannya 2 tahun yang lalu pimpinannya meninggal dunia pas malam hari raya Idul Adha. Terus saya mau nanya kalian kan murid-muridnya semua. Tiap habis sholat doakan gurunya enggak? Dengan jujur jawab enggak. Kapan doakannya? Malam minggu ya kalau diajak panitia. Al-Fatihah panitia yang ngajak. Iya. Itu seorang kiai yang punya murid 50.000. Muridnya saja baru ingat mendoakan. Baru ingat mendoakan kalau udah diajak orang lain mendoakan. Kecuali murid-murid khusus paling 1, 2, 3. Terus saya balik nanya, lah nanti kalau bapak mati, kira-kira yang layat berapa? Teman-teman kenalan oke, teman-teman kenalan layat, berapa jumlahnya? 50. Ada 50 orang? Kurang lebih 50 orang. Yang mau ikut nyolatkan berapa orang? Oh banyak itu yang masuk masjid berapa orang, yang lain di parkiran kok. Yang mau ikut nyolatkan berapa orang? Dari yang ikut nyolatkan, yang mau ikut sampai makam berapa orang? Separuh. Dari separuh yang nunggu sampai selesai dimakamkan berapa orang? Setelah selesai dimakamkan yang mau ikut duduk mendoakan, bacakan Yasin tahlil berapa orang? Setelah itu nanti yang mau ucapkan salam takziah, turut berduka cita kepada keluarga, paling cuman berapa orang? Dari orang-orang itu nanti yang mau mendoakan siapa? Yang paling mau mendoakan orang tua itu anak. Bapak sakit yang nemeni anak, ibu sakit yang nemeni anak. Betul kan ya? Di rumah sendiri yang bisa diharapkan nemeni anak. Udah masuk kubur nanti yang mendoakan juga anak. Lah kalau anak kita harapkan seperti itu, berarti harta yang paling mahal adalah anak. Kenapa anak dibentak? Kenapa anak dimarah? Kenapa anak dimusuhin? Justru kalau ada tamunya dimuliakan. Anak kita lari-lari dimarahin. Ojo gawe ngisin ibumu. Betul ibu-ibu? Anaknya jawab. Oh gitu ya bu ya. Ditenono. Tak bales soben. Ibu lebih mengutamakan dia daripada aku. Nanti aku akan utamakan orang lain daripada ibu. Rasa no. Nah ini loh salah. Jadi hidup itu bukan dengan benda, hidup dengan manusia. Pak, yang punya istri mohon maaf. Pulang kerja capek. Mestinya kan bercanda dengan pasangan hidup. Orang sekarang enggak pulang kerja capek, ngerokok, nonton TV. Jadi lebih suka ngobrol sama TV daripada ngobrol sama istri. Lambok rabi mbak TV. Ini loh manusianya hilang. Lah ibu-ibu zaman sekarang ya podo wae. Ada suami di rumah, bukan diajak ngobrol. Justru yang diajak ngobrol yang ada di handphone. Hidup bukan dengan benda, ini loh dengan manusia di hadapan mata. Nah sekarang orang kehilangan makna orang Jawa yang berkata mangan ora mangan, yang penting kumpul. Ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, guyon anak, suami istri hidik-hidikan. Itu nikmatnya luar biasa. Itu yang namanya hidup. Lah berkah hidup seperti ini sekarang udah hilang. Bahkan sampai ada aliran yang rodok nyeleneh. Udah mati entek. Enggak usah didoakan, ora tekan. Ada toh? Sudah mati itu, enggak bisa dikirim. Amale dewe-dewe. Ada orang yang ngomong seperti itu, enggak tekan. Dia seperti Tuhan yang bisa memastikan enggak tekan, enggak bisa sampai. Mati sama le dewe
dewe. Ya, coba kita bahas sedikit. Boleh saya nanya? Ada maling mati. Maling mati muslim. Jenengan pengen maling tadi masuk neraka atau masuk surga? Ada muslim meninggal dunia dan dia seorang pencuri. Jenengan pengen muslim tadi masuk neraka atau surga? Nah, ini loh, ini kesalahan umat Islam. Lawang dulure mati sengsara kok pengen dilebokne neraka. Mestinya kan moga-moga di angsal pangapura, kemudian masuk swarga, didongake tenanan. Kan begitu ya seharusnya. Karena sekarang berkembang aliran aneh-aneh, itu seakan-akan wis nok we maksiat mati-mation neraka karepmu. Apakah itu ajaran Nabi SAW? Nabi nggak pernah ngajarkan begitu. Nabi bahkan mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk umatku yang dosanya gede-gede. Yang dosanya gede-gede jangan khawatir, aku siap nolong kalian semua. Bahkan Nabi ngajari kalau ada orang meninggal dunia, sholatkan yang baik. Kalau yang nyolatkan sampai 3 shaf, yang meninggal itu diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah lewat, ada 2 makam di pinggir jalan. Rasul tiba-tiba mandek. Makam itu nggak dikenal, nggak ada namanya. Rasul mandek. Kemudian ambil pelepah kurma karena itu di kebun. Ya, dahannya kurma diteklek, kemudian ditandur di 2 makam tadi. Rasul bersabda SAW, kedua yang di makam ini sebetulnya lagi disiksa. Dan disiksa bukan lantaran dosa-dosa yang besar menurut pandangan keduanya. Padahal itu besar dalam pandangan Allah. Yang satu tukang ngadu domba. Yang satu kalau buang air kecil itu tidak disucikan dengan tuntas. Semisal ya zaman sekarang nih banyak orang kencing di pohon, kencing di tembok. Ya, 2016 terpelajar kencing di ban truk. Ini ya kan ya? Apa kencingnya di ban truk katanya biar gak ngantuk. Ini kan aneh. Aneh ini. Ya, yang model begini mendatangkan siksa. Saya mau nanya, kalau Nabi tahu ada umatnya disiksa, yang satu nggak nurut ajaran Nabi masalah bersuci, yang satu nggak nurut ajaran Nabi masalah namimah. Mestinya kan Nabi ngomong begini, rasakno. Makanya tak kandhani iki nurut. Orang mau ngeyel, saya kira rasakno. Terus ngomong sama teman-temannya toh, nih lo akibatnya nggak dengarkan omongan saya. Tukang ngadu domba orang, ini orang yang suka kencing sembarangan, pantas mereka disiksa. Mestinya kan ngomong begitu ya. Tapi Rasul nggak begitu, justru berusaha menyelamatkan keduanya. Padahal ini tidak dikenal, dikasih pelepah kurma. Rasul bersabda, selama itu masih basah, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasul mengajarkan, seburuk apapun orang bahkan sudah pasti disiksa, usahakan agar dapat ampunan. Jangan pernah menutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang Islam meninggal dunia wujudnya seperti apapun, jangan kemudian dicap rokok. Jangan, justru usahakan biar masuk surga. Yo no, makanya diajari untuk baca tahlil, untuk mendoakan dengan Yasin. Apa bisa sampai? Yo tekan. Kan itu bukan amalnya, itu amalnya. Amalnya bagaimana? Karena dia punya la ilaha illallah. Dia punya dulur al-mu'min, akhul mu'min, al-muslim, akhul muslim. Muslim yang satu, saudara muslim yang lain. Kalau kita punya dulur kelaparan, dulurnya nggak punya nasi, nggak punya apa-apa. Loh kita punya nasi, ya kita berikan. Kok bisa dia dapat? Mergo dulurku. Itu amalnya, udah mau jadi saudara saya, itu amalnya dia, bukan amal saya. Dia susah, saya hibur. Kenapa saya mau hibur dia? Dulurku. Nah, yang muslim meninggalnya muslim, itu dulur kita, saudara kita. Jadi kalau kita punya sesuatu kita berikan, yang disampaikan sama Allah Ta'ala. Apalagi bunyinya begini. Allahumma, ya Allah, tolong terima amal saya. Dan tolong ya Allah, beri juga pahalanya untuk saudara saya. Lawang judulnya minta sama Allah, kabul atau enggak kabul?
Kabulkan Allah yang bilang ud'uni astajib lakum. Jadi kalau ada orang bilang kalau kita doa minta agar pahala kita diberikan sama orang lain nggak sampai, berarti orang itu mengatakan Allah tidak bisa mengabulkan doa. Nauzubillah min dzalik. Jam 12:30 lewat 5 menit. Tego. Jangan tego sama saya. Pak supir dari Solo ini. Saya pagi mau ngantar ibu saya ke Malang. Dan nyupir sendiri. Karena saya nggak punya supir dan tidak mau disupiri. Ya nggak punya supir, nggak mau disupiri. Enak nyupir sendiri. Kenapa? Bisa mampir-mampir nggak ada yang ngerti. Nggak gampang ketahuan orang gitu ya. Kalau pakai supir kan nanti pada ngerti. Habibie biasa mampir kemana? Ketahuan gitu ya. Guyon-guyon biar nggak stres semua. Terakhir, ya udah terakhir. Inti yang pengen saya sampaikan yang di akhir ini. Itu depan tadi itu sebetulnya mukodimah. Inti yang terakhir ini yang paling penting. Tolong dijawab dengan jujur. Jenengan pengen hidup berapa tahun lagi? Ayo coba ngomong jawab tapi pakai kepala dikit aja jawabnya. Pengen hidup berapa tahun lagi? Lawan yang umurnya sekarang 60 aja udah mulai kroso, jalan susah. Betul kan? Jenengan mau bilang 100 tahun lagi jenengan hidup model bagaimana? Tempat tidur, telentang, melek gak bisa. Mau? Gak mau. 100 tahun lagi anak udah mati, putu udah mati, ya. Urip dhewe. Mau? Nggak mau. Udah pakai umur yang normal aja lah. Saya mau tanya, hidup sampai umur 90 tahun mau? Mikir masihan kok. Benar kalau orang mikir betul bakal mikir dia. 90 iki anakku pojok urip ya. Iki wah, yo nak sehat, nak lorong kok sing ngurus sapa? Udah mulai mikir dia. Udah normal lah. Normal yang diomongkan Nabi itu tidak mungkin keliru. 60 sampai 70 tahun. Jenengan kalau nggak percaya, survei ke makam terdekat dari sini. Di makam tuh mesti ada patok. Patoknya ada tulisan kan? Ya kan? Kang Fulan lahir tahun, wafat tahun. Betul kan? Nah nanti kan ketemu umurnya. Coba jenengan survei di satu makam. Itu nanti kebanyakan umurnya berapa? 61, 65, 63, 64, 66, 67, 68, 70. Rata-rata dari 60 sampai 70 tahun. Oke. Sekarang umur jenengan udah berapa? Saya 41. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau saya nyampe umur 60, kalau nyampe, ya insya Allah pengennya nyampe lebih ya. Kalau nyampe berarti umur saya tinggal 19 tahun. Saya mau nanya, 19 tahun itu lama atau cepat? 19 tahun itu cepatnya luar. Itu saya, lah kalau jenengan udah 60. Kurang berapa menit? Paham maksud saya enggak? Dadi bariki awake dhewe mati. Enggak lama lagi kita akan mati. Is that the end? Tamat. Selesai. Mati. Pertanyaan selanjutnya. Lah kinten-kinten swarga napa neraka? Gaya. Saya enggak nanya pengen. Semua orang pengennya surga. Malik ditakoni, pengen surga neraka? Surga, Mas. Koruptor ditanya, Bapak pengen surga? Oh, surga. Makanya saya nikmati dunia dulu sebelum akhirat. Surga. Semua orang ditanya pengen surga. Ditanya pengen surga. Tapi coba jujur. Berapa banyak sholat subuh kita yang telat? Berapa sering kita ngomong kasar sama orang tua? Berapa banyak ibu bantah para suami? Berapa sering suami tidak perhatian dan kasar kepada istri?
Coba lihat, berapa banyak sholat kita itu yang dapat khusyuk. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau ada perempuan cantik, ayu dilirik napa dingkluk? Padha wae. Ibu-ibu juga begitu, ana wong ganteng ya dilirik apa dideleng? Dideleng bahkan. Artinya dosanya jalan atau enggak jalan? Nah kalau dosa itu pakai kemungkinan diterima atau kemungkinan ditolak? Pasti diterima toh ya? Dosa kan pasti tercatat Kalau kebaikan kan dicek dulu. Ikhlas tonda, ya kan ya? Berarti itu kalau kebaikannya baik bener loh ya, masih dicek. Lah kalau kita ini kan genah, sholat ya ora usuh. Betul kan ya? Sok telat, ya. Kirjamaah imamnya ya modelnya kaya ngono. Wudhu kita udah bener belum? Wudhu ya gerusa-gerusu. Nyiram tangan nggak sampai kena siku yang belakang. Depannya kena, belakangnya nggak kena. Nyiram kaki. Ya, nyiram kaki itu Masya Allah dari depan. Pure, tapi tumitnya belakang nggak kena. Bakso muka asal biar pure, tapi tidak sampai ke semua batas tempat yang dianggap wajah. Pakai ruko, ya asal-asalan. Sehingga rambutnya ada yang keluar, kemudian disuruh nutup di bawah dagu sini karena ini bagian wajah. Tapi kalau pakai ruko, ternyata rukonya pakainya di sini sehingga ini masih kelihatan persis kalau ibu pakai jilbab begitu. Ini jilbab yang dipakai ini kan di sini toh? Berarti ini kan kelihatan. Padahal ini bagian mana ini yang harus tutup. Berarti selama ini sholatnya benar atau banyak nggak benernya? Kira-kira. Kalau hitung-hitungan betul berarti surga atau neraka? Jujur sama Allah. Ayo. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi. Jujur saja. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Jujur Gusti. Saya ini bukan ahli untuk masuk surga. Gak pantas masuk surga. Ya, KTP surga belum punya ya Allah. Gak pantas ini. Masuk surga gak pantas. Tapi kalau disuruh nyemplung neraka gak kuat ya Allah. Pantasnya neraka, tapi gak kuat masuk neraka. Pertanyaan saya selanjutnya. Nah kira-kira apa yang mau diandalkan biar selamat? Saya mau kasih yang gampang gak angel-angel ya. Gampang gak angel-angel biar selamat satu. Cari ridho orang tua. Selesai. Sholat gak bisa khusyuk, gak bisa khusyuk. Udah toh senengkan bapak, senengkan ibu. Buat mesem orang tuanya. Pak, begitu ya Pak? Bu, pengen apa Bu? Gendong ya Bu ya. Masya Allah. Kapan terakhir kali kita ini cium kening ibunya? Kalau cium kening pasangan hidup, lawang keningnya pasangan hidup itu ketemunya baru berapa tahun yang lalu. Betul kan ya? Dan bisa sewaktu-waktu nggak boleh dicium lagi. Iya kan? Tapi kalau keningnya bapak, keningnya ibu ini kan dari dulu sudah ada. Sejak kita lahir udah ada kening bapak ibu. Betul kan ya? Dan bapak ibu nggak bisa dipisah dengan apapun. Kalau suami istri kan cuman karena ucapan saya terima. Dengan ucapan yang lain bisa-bisa. Ya kan? Tapi kalau bapak ibu nggak bisa-bisa ucapannya apa? Apapun, sayang bapak ibu teruji, sayangan pasangan hidup belum teruji. Buktinya apa? Ngakunya. Sungguh sayang, aku mencintaimu sampai mati, aku mencintaimu. Masya Allah betul ucapannya terbukti. Begitu suaminya mati, dia segera nikah lagi. Dituntut sama suaminya, kowe kok rapi menenang apa? Lah kan janjinya kan sampai mati, kamu udah mati. Selesai. Tapi kalau orang tua tidak cintanya luar biasa. Tapi mencium kening orang tua itu tidak dilakukan. Aneh. Padahal gampang tuh ya. Selesai. Itu saya diajarkan begitu. Saya kalau ketemu ayah saya meninggal 6 bulan yang lalu. Semoga Allah merahmatinya. Semasa hidup ayah saya kalau pagi cium tangan orang tua saya, ayah ibu, kemudian saya cium keningnya. Nah ayah saya itu saking senengnya almarhum kalau saya cium keningnya, maka kalau pagi itu keningnya dikasih minyak wangi. Kenapa? Ini mau dicium anak saya. Sekarang tinggal satu, ibu saya. Jadi kalau pagi cium tangan, kemudian cium ke
cium kening. Itu berlaku juga untuk mertua saya. Mertua saya tinggal ibu mertua. Ibu mertua saya kalau ketemu saya cium tangannya bolak-balik, kemudian saya cium keningnya. Ibu mertua saya balas megang kepala saya, kemudian kening saya dicium. Di situ kan orang tua senang. Di situ Allah udah menyatakan ridhollah fi ridhol walidain. Ridhollah tergantung ridho orang tua, selesai. Nah zaman sekarang ngapain amal berat-berat kalau orang tuanya nggak diperhatikan. Nggak sayang sama orang tuanya. Punya duit orang tuanya minta, marahnya luar biasa. Orang tuanya pinjem dirasani terus. Mbok iki jilih gak tau balekno. Orang tuanya muncul tampak mengatakan ini wajah-wajah butuh duit. Ibu ki dididik duit. Lah awakmu mbiyen dididik. Bukan cuma duit. Susunya ibu diperes sampai habis ya Bu ya. Nah itu ya dicokot, dibrakot. Disakitin tuh orang tua. Gak pernah ngomong, udah anak ada. Lah kok anak gaya, milikku. Anta wa maluka li abik, dirimu, hartamu semua milik orang tuamu. Begitu merasa punya sesuatu di hadapan orang tua, gak ada berkahnya, entek-entek. Kalau gak entek sekarang, titenono. Nanti anaknya akan ngentekno sampai untek santai-santai sengsoro sak boleh. Karena itu urusannya sama orang tua. Judulnya begitu nyakiti orang tua, Allah marahnya luar biasa. Nah, kalau pengen Allah senangnya luar biasa, senangkan orang tua. Gak pakai khusyuk nyenangkan orang tua. Sambil ngelamun bisa kok. Bu, duren. Sambil ngelamun aja. Kalau senangnya duren ya. Senangnya dipijuti, Bu. Dipijuti sambil ngelamun aja. Senang tuh orang tua. Gak usah dipijuti. Duduk dikancani, ditemenin. Duduk ditemenin berdua gitu ya. Sekali kita Pak. Ngomong apa, nggak usah didengarkan, pura-pura dengarkan walaupun nggak didengarkan. Kemudian, oh gitu ya Bu ya, oh udah gitu. Padahal nggak embong, nggak mudeng. Senengnya luar biasa. Orang tua nggak minta banyak, tapi kita yang butuh banyak. Lah mumpung yang punya orang tua dimanfaatkan. Udah meninggal, tolong diziarahin dong, didoakan. Iya didoakan. Kalau doanya orang tua itu masih hidup aja kabul, apalagi doanya orang tua kalau udah meninggal dunia. Orang tua itu kalau udah meninggal dunia, doanya untuk anaknya lebih kabul. Anak saya sakit, habis saya bawa ke dokter, mau sarapan, tiba-tiba istri saya teriak-teriak. Wah gitu, saya marah, kenapa? Anak saya mangap, gak bisa ngomong. Kenapa? Cuma nangis, bisa ngomong. Bisa ngomong. Saya bapaknya kaget dong. Bocah ki barawang ketiga bisa ngomong. Saya tidak mau ruwet-ruwet, tak gendong. Ya saya gendong. Kebetulan makam ayah saya itu di majelis, tak parani makamnya. Pak, tolong dongakno putumu, Pak. Tolong dongakno putumu. Langsung anak saya teriak, sembuh. Alhamdulillah. Gak mau repot. Saya buat pengajian akbar itu ya. Itu kalau hujan buyar. Seragen hujan. Karanganyar hujan. Pinggiran Solo semua hujan, Boyolali hujan, Bandara hujan, Jogja hujan terus dan mendung di Solo itu luar biasa. Semua bingung. Akhirnya saya marani kuburan bapak saya. Pak tolong Pak, mintakan sama Allah nggak hujan. Selesai, nggak ada hujan. Kenapa? Karena doa orang tua itu sangat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayyan aw mayitan, masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Itu NU Ahlussunnah wal Jamaah. Entah orang lain. Mungkin orang lain itu yang bukan NU. Kalau bapaknya udah mati bukan bapaknya lagi mungkin ya. Kalau ibunya udah mati bukan ibunya lagi. Mungkin begitu. Kalau kita orang NU, bapak mati ya bapak, ibu mati ya ibu. Paham? Jam 1 kurang. Nambah terus. 2 jam. Udah cukup. Kata paman saya itu kalau saya sakit nggak usah dikasih obat, dikasih mic nanti sembuh. Jadi artinya saya itu doyan ngomong orangnya. Jangan biarkan saya ngomong terus. Ya, makasih banyak. Mari kita tenggang rasa kepada bagian televisi sama sound system. Nah ini berangkat paling awal, pulang paling akhir. Jangan sampai nanti saya pulang dikutuk beliau-beliau rokok buat saya nanti. Tolong saya dimaafkan kelamaan ceramahnya Mas ya. Salahan bukan pada saya Mas, ibu-ibu yang nggak punya perasaan nih Mas. Udah lihat yang nyoteng udah capek gitu kan ya. Bayangkan pulang bagaimana, yang di sini juga sudah kayak gedang rampung. Ya. Dukung saya untuk menghentikan pengajian.
Jenengan yang punya perasaan, jenengan kan tinggal pulang. Lah yang ngati krosi siapa nanti? Kalau panitia, lah rampungnya jam berapa? Ya, apalagi ini. Yang nabur rebana nanti ini nyampe rumah jam berapa ini? Hah? Lah ya dari Kudus apalagi kan? Kudus cedak, saya dari Solo. Capek kan ya, capek kesian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini barokah. Kita praktek langsung ya. Minta sama Allah. Yang pengen punya mobil, coba angkat tangan. Pengen punya mobil. Yang bagus. Pengen semua. Mau angkat tangan aja, atau mau punya. Ya insya Allah masing-masing kan punya hajat. Entah mobil, entah anak, entah cucu, entah macam-macam hajatnya. Belajar minta, belajar ngucap. Malam ini saya mau ngajak semuanya belajar minta. Semoga barokah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham ar-rahimin. Allahumma ya Rabba kulli shay'in bi qudratika ala kulli shay'in ighfir lana kulla shay'in wa la tas'alna an shay'in wa la tuhasibna fi kulli shay'in wa atina kulla shay'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا ربي يا الله. Tolong ampuni dosa-dosa kami. Tolong ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami ya Arhamar Rahimin bahagia selama-lamanya ya Rabb dengan karuniamu, dengan ampunanmu, dengan anugerahmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikan kedua orang tua kami mau menganggap kami sebagai anak yang berbakti ya Arhamar Rahimin. Memaafkan semua salah kami, memaafkan semua kurang kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Tolong jadikan anak keturunan kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan anak keturunan kami mulia dunia, mulia akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak keturunan kami rukun satu dengan yang lain, saling mencintai, saling mendukung di jalan-Mu ya Allah. Jadikan putra-putri kami dekat dengan kami, jadikan mereka dekat dengan kami dan kami dekat dengan mereka. Jangan pisahkan mereka dari kami dan jangan pisahkan kami dari mereka ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak keturunan kami sukses dunia, sukses akhirah. Ya Rabbana ya Karim. Tolong ampuni pasangan hidup kami ya Allah. Tolong ampuni pasangan hidup kami ya Arhamar Rahimin. Tolong muliakan pasangan hidup kami dunia akhirah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah semua amal soleh pasangan hidup kami ya Arhamar Rahimin. Dan ampuni semua kesalahan dan kekurangannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan rumah tangga kami menjadi penyejuk mata hati kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Berimpahkan kepada kami rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Rezeki yang kami tidak diseksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kepada surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lindungilah seluruh jamaah haji ya Arhamar Rahimin. Sampaikan ke rumah masing-masing dengan selamat ya Rabb, yang daratan, lautan maupun udara. Kembalikan dengan selamat, ghanimin, zalimin, mujammalin, bi khairi dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya selamat sampai ke rumah masing-masing ya Allah. Jadikan semuanya selamat sampai ke rumah masing-masing ya Allah. Membawa ampunan, membawa berkah dari, membawa rezeki yang berlimpah ya Arhamar Rahimin yang tanpa susah payah ya Allah.
Ya Rabbi ya Karim. Panjangkan umur kami semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kemudahan, kekayaan, kebahagiaan. Dan akhiri setelah semua itu dengan husnil khatimah. Akhirilah usia kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala diniyah. Wa ala mana wa ibn Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu sekalian, saya bawa buku di sana berjudul Sehari Bersama Rasul. Itu kisah menjelaskan 24 jam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadwal hidupnya. Harga buku itu 50.000. Boleh jenengan bayar dengan harga berapapun terserah. Mau dibayar dengan harga 1 miliar ya boleh. Ya, 1 rupiah juga boleh. 1 miliar boleh, 1 rupiah juga boleh. Yang nggak punya uang nggak usah bayar. Yang nggak punya uang nggak usah bayar, silahkan ambil. Kalau masih ada, saya nggak tahu cukup apa enggak ya. Tapi kalau nanti jenengan bayar berapapun itu, hasilnya digunakan untuk kegiatan dakwah insya Allah. Semoga barokah, semoga manfaat. Jangan tiru cara saya jualan buku. Ya, karena saya punya niat-niat dan punya keyakinan. Nanti kalau belum kuat niatnya, yakinnya nggak kuat, nanti akhirnya gersuloh. Ya, saya punya niat yang besar. Semoga barokah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته